punika kita simak materi Fatkis yang ke-50 meninjih Arkanus Sholat rukun ingkang angka gangsal leres nggih. Mulai saking rukuk. Dene ingkang badhe maos ugi nikasaken meninjih panjenenganipun Gus Hakimuddin wekdal saha panggenan Allah sumanggaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sareng-sareng kita maos Fathul Qorib ingkang wawasaken estu bilih wonten makna keterangan terkib utawi lintunipun ingkang tepat estu nyuwun agungipun pangapunten derek dipun leresaken. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal khamis ar-ruku' wa aqallu fardihi liqaimin qadirin 'ala ar-ruku' mu'tadil lil khilqati salimiyadaihi wa rukbataihi ayyan haniya bi ghairin khinasin. Adapun rukun-rukun salat yang kelima yaitu melakukan rukuk. Adapun minimal daripada rukuk tersebut dari orang yang mampu berdiri untuk melakukan rukuk yang mu'tadilil khilqati, orang tersebut mempunyai postur tubuh yang napa niki ideal, salimiyadaihi, yang kedua tangannya niki selamat sehat wal afiat, warukbataihi, dan lutut keduanya itu juga sehat, yaitu ayyan haniya bi ghairin khinasin, pun dawuhaken untuk rukuk dengan membungkuk tanpa napa nggih tegek, qadra bulughi rahataihi, dengan sekira telapak kedua tangan niki bisa menggapai kedua lututnya, walau arada wada'ahuma alaihima fa illam yaqdir ala hadzal ruku' in hana maqdurah au ma'a bitarfihi. Jika seseorang tersebut menghendaki untuk menempelkan kedua tangannya di atas lutut, maka diperkenankan. Fa illam yaqdir ala hadzal ruku', jika seseorang tidak mampu untuk melakukan rukuk dengan merkungkung tersebut, maka cukup di situ dikira-kirakan saja, maksudnya semampunya, au ma'a bitarfihi, ataupun isyarah dengan matanya. Wa akmalur ruku' taswiyatur raki' dhuhrahu wa unukahu. Adapun kesempurnaan daripada rukuk tersebut yaitu seseorang melakukan rukuk dengan disamakan seperti halnya papan yang lurus, bihaitsu yasirani kasifhatin wahidatin, seperti halnya papan yang lurus, wa nasaba saqihi wa akhadha rukbataihi biyadaihi, dan dalam posisi rukuk kedua tangannya menggapai kedua lututnya. Wasadis at-tuma'ninah wa hiya sukunun ba'da harokatin. Adapun rukun yang keenam yaitu tuma'ninah, maksudnya yaitu berhenti setelah harokah.
bergerak fihi di dalam ruku. Wal musannaf yaj'alut tuma'ninah fil arkan ruknan mustaqilan. Adapun Mbah Kiai Musonef menjadikan tumakninah ini sebagai salah satu rukun yang independen tersendiri. Wa masya alaihi Nawawi fit tahqiq wa ghairul musannif yaj'aluha hayatan tabi'atan lil arkan. Adapun Imam Nawawi di dalam kitab tahqiqnya dan selain daripada Mbah Musonef menjadikan tumakninah tersebut sebagai tingkah ataupun rukun yang manut pada rukun-rukun yang sedang dilakukan. Wasabe ar-raf'u minar ruku' wal i'tidal. Rukun yang ketujuh yaitu berdiri dari ruku' dan melakukan i'tidal. Qa'iman 'alal hay'ah, dengan berdiri. Allati kana 'alaiha qabla ruku'ihi min qiyami qadirin wa qu'udi ajizin 'anil qiyam. Keadaan i'tidal tersebut kita lihat dari seseorang melakukan rukuknya. Kalau rukuknya tersebut dengan berdiri, maka i'tidalnya dengan berdiri. Wa qu'udan ajizin 'anil qiyam. Bila mana rukuknya tersebut dengan qu'ud, lungguh, maka seseorang i'tidal dengan lungguh tersebut. Wathamin atumaknina fihi ail i'tidal. Rukun yang ke-8 yaitu tumakninah di dalam melakukan i'tidal. Watase as-sujud marrotain fi kulli rok'atin. Rukun yang ke-9 yaitu sujud 2 kali di dalam setiap rakaat. Wa aqalluhu mubasyaratu ba'di jabhatil musalli maudhi'a sujudihi minal ard aw ghairiha. Adapun minimalnya daripada melakukan sujud yaitu jabhah, jidat seseorang, sebagian daripada jidat seseorang tersebut bisa menempel atau bertemu dengan tempat yang disujudi, baik itu langsung bertemu dengan ard ataupun yang lainnya. Wa akmaluhu ayyukabbira li huwiyhi lisujud bila raf'i yadayhi wa yad'u rukbatayhi thumma yadayhi thumma jabhatahu wa anfahu. Adapun kesempurnaannya yaitu seseorang melafalkan takbir dibarengi dengan temurun dari i'tidal terus melakukan sujud bila raf'i yadaihi tanpa mengangkat kedua tangannya dan meletakkan kedua lututnya terus kedua tangannya terus jidatnya dan hidungnya. Wal asyir at-tumakninah fihi. Rukun yang ke-10 yaitu tumakninah di dalam sujud ay sujud bihaitsu yanalu maudhi'a sujudihi taqlu ra'sihi taqla ra'sihi wala yakfi imsasu ra'sihi maudhi'a sujudihi bal yatahamal bihaitsu laukana. Sekira seseorang melakukan sujud atau meletakkan kepalanya di tempat sujudnya, maka tidak cukup ting mriku hanya menempel saja pada tempat-tempat sujud. Cara gampang namung nul bare langsung minggah malih ngoten gampangipun. Bal yatahamal, akan tetapi didhawuhi supaya menekankan jidat tersebut bihaitsu law kana tahtahu qadnun masalan la nakbasu wa dhuhara atharuhu ala yadin law furidat tahtahu. Sekira
seumpamanya di bawahnya tersebut ada semisal kapuk, itu bisa dekok, bila mana seseorang melakukan sujud, maka hal tersebut yang dianjurkan di dalam kitab ini. Wal hadi asyara al julus bayna sajdataini. Rukun yang ke-11 yaitu duduk di antara dua sujud. Fi kulli rakaatin, di dalam setiap rakaat. Sawaun shalla qa'iman aw qa'idan aw muttaji'an. Baik seseorang melakukan sholat dengan berdiri, duduk ataupun tidur dengan miring. Wa aqalluhu sukunun ba'da harokati a'dha'ihi. Adapun minimalnya melakukan julus baina sajdatain, yaitu berhenti setelah menggerakkan semua anggota-anggotanya. Wa akmaluhu azyada ala dzalika bid'a al-warid fi. Adapun kesempurnaannya yaitu menambahkan durasi daripada julus tersebut dibarengi dengan doa-doa yang telah ditentukan. Falau lam yajlis baina sajdataini bal sara ilal julus aqrabu lam yasihha. Maka ketika seseorang tersebut melakukan julus di antara dua sujud, tapi hanya aqrab saja, tidak sempurna, tidak plek, ngoten, cara teng mriki lam yasihha, maka hukumnya tidak sah. Wa tsani asyara at-tumakninah fihi. Rukun yang ke-12 yaitu tumakninah pada julus, ai julus baina sajdatain. Wa tsalita asyara al-julusul akhir. Rukun yang ke-13 yaitu duduk akhir, ai alladzi yaqibuhus salam, yaitu duduk yang nanti diakhiri dengan salam. Warrabi'a asyara at-tasyahud fi. Rukun yang ke-14 yaitu membaca tasyahud di dalam julus akhir. Wa aqallu tasyahud, adapun minimalnya lafal daripada tasyahud tersebut yaitu at-tahiyyatu lillah salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa akmalu tasyahud, adapun kesempurnaannya membaca tasyahud yaitu dengan lafal at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wal khamisa asyara as-salatu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi. Adapun rukun yang ke-15 yaitu membaca sholawat di dalam julusul akhir. Ba'dal faragh minat tasyahud, setelah selesai membaca tasyahud. Wa aqallus sholatu 'alan nabi, wa aqallus sholati 'alan nabi, adapun minimalnya membaca sholawat 'alan nabi yaitu memakai lafal Allahumma sholli ala Muhammad. Wa asy'ara kalamul musannif anna sholah 'alal ali la tajib wa huwa kadzalik bal hiya sunnah. Adapun menurut kalam Mbah Kiai Musannef bahwa sesungguhnya membaca sholawat atas keluarga Nabi itu di sini diterangkan la tajib, tidak wajib, dan hukumnya di sini adalah sunnah. Wasadi sa'asyara at-taslimatul ula. Rukun yang ke-16
yaitu uluk salam yang pertama. Wa yajibu iqa'us salam halal qu'ud, dan wajib melaksanakan salam ketika lungguh. Wa aqalluhu assalamu alaikum marratan wahidatan. Adapun minimalnya membaca salam yaitu dengan lafal assalamu alaikum satu kali. Wa akmaluhu, kesempurnaannya membaca salam yaitu assalamu alaikum warahmatullahi marrataini yaminan wa shimalan. Dua kali, pertama menghadap ke kanan dan kedua menghadap ke kiri. Wasabi'a asyara niyatul khuruj minas shalah. Rukun yang ke-17 yaitu niat keluar dari sholat. Wa hadza wajhun marjuhun wa qila la yajibu dzalik ay niyatul khuruj wa hadzal wajhu huwal ashah. Niyatul khuruj tersebut menurut wajah atau pendapat yang rajih, dan juga ada pengendikan la yajib, hal tersebut tidak diwajibkan. Maksudnya tidak diwajibkan untuk melaksanakan niyatul khuruj, juga hal tersebut menurut pendapat yang ashah, lebih sahih. Wa thamina asyara tartibul arkan. Rukun yang ke-18 yaitu meruntutkan rukun-rukunnya salat hatta baina tasyahudil akhir wassalati 'alan nabi, sehingga sampai di antara tasyahud akhir dan membaca sholawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qawluhu ala ma dzakarnahu yustatna minhu wujubu muqaranatin niyah litakbiratul ihram wa muqaranatil julusil akhir litasyahud wassalatu ala nabi. Adapun rukun-rukun yang telah diterangkan oleh Mbah Kiai Musnaf tersebut mengecualikan yaitu kewajiban untuk membarengkan niat dan takbir dan membarengkan julus akhir dan juga membaca sholawat bagi Nabi Muhammad. Mekaten lan sematen ingkang waget dalem maosaken materi wonten ing dalem menika, kirang saha langkung nyuwun agungipun pangapunten. Akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun kagem panjenenganipun Gus Hakimuddin ingkang sampun maosaken ugi ningkasaken ketingkasan wonten dalem punika saged kawula rangkum bilih rukun salat ingkang nomor gangsal rukuk. Bagi orang yang bisa berdiri tegap harus rukuk dengan sempurna seperti yang sudah kita ketahui. Terus selanjutnya adalah tumakninah. Ulama lain menyatakan tumakninah merupakan sifat untuk disahkannya rukuk. Selanjutnya nomor 7 yaitu bangkit dari rukuk, iktidal. Nomor 8 tumakninah saat iktidal. Nomor 9 sujud 2 kali di setiap rakaat. Minimal sujud kening itu harus nempel pada tempat sujud. Sampurnanya ada 7 anggota berurutan mulai dari telapak tangan, 2 lutut, 2 tangan, kening, baru hidung. Selanjutnya rukun yang nomor 10 yaitu tumakninah saat sujud. Rukun nomor 11 duduk di antara 2 sujud. Nomor 12 tumakninah dalam duduk di antara 2 sujud. Nomor 13 duduk tasyahud akhir atau duduk yang diiringi oleh salam. Nomor 14 membaca tasyahud akhir dalam posisi duduk. Yang nomor 15 yaitu membaca sholawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah selesai membaca tasyahud akhir juga dalam posisi duduk. Yang nomor 16 yaitu membaca salam yang pertama
wajibnya hanya satu, kalau mau tambah ya salamnya 2 kali. Yang nomor 17 yaitu niat keluar dari sholat. Pendapat ini merupakan pendapat yang kurang sahih, yang tidak unggul, karena ada yang lebih unggul, yaitu niat keluar dari sholat itu tidaklah wajib. Yang nomor 18 yaitu meruntutkan rukun-rukun yang sudah disebutkan oleh pengarang, kecuali niat yang bersamaan dengan takbiratul ihram dan tasyahud akhir, sholawat tasyahud akhir, dan salam yang harus bersamaan dengan duduk. Selain yang sudah disebutkan barusan, semuanya harus urut satu persatu. Kok menawi mekaten kesimpulan ingkang saged kawula aturaken, wekdal kawula aturaken dumateng para hadirin, monggo menawi wonten ingkang dipun muskilaken magayutan waosan atawi ketingkasan saking Raisul Qori, monggo kula sumanggaaken 3 benanya. Monggo Pak Kiai Hanif Manuto. Harus nempel, kalau ada rambut yang ikut nempel bagaimana? Ini yang pertama. Monggo pertanyaan yang kedua, penanya yang kedua kami persilahkan. Oh, Pak Ustadz Malik. Tadi minimal sujud nempel sebagian kening, maksimalnya tadi disampaikan 7 anggota nempel. Nah, terus faktanya di masyarakat ada yang sujudnya itu masih ngambang, atau bahkan kakinya itu sebagian telapak kaki tidak menempel di tempat sujud, itu bagaimana? Oke, yang ketiga monggo.
pertanyaan dari Pak Ustadz Samsul, yaitu yang pertama, batasan takrif tumak ninah itu seberapa, minimal ya, minimal batasan tumak ninah seberapa. Yang kedua yaitu masalah redaksi ruko yang keterangannya ayan haniya bi ghairin hinasin itu prakteknya seperti apa, kalau inhina seperti apa, kalau tidak seperti apa, seperti itu ya. Oke, kami ulas lagi. Pertanyaan pertama, berangkat dari keterangan sujud bahwa sujud itu harus minimal menempelkan sebagian kening. Prakteknya kalau orang tidak pakai peci, rambutnya panjang, itu ada rambut yang menghalangi nempelnya kening ke tempat sujud, itu bagaimana? Untuk pertama kali saya kembalikan kepada Rois, monggo. Nggih, matur nuwun sanget atas pertanyaanipun. Nggih, dos pundi menawi rambut sirah menika nglewer nalika sujud, ngaten nggih intinipun nggih. Kawula jawab menika sujudipun menika tetep sah nggih. Keranten sujud menika cekap kelawan sebagian bathukipun. Menika keranten wa aqalluhu mubasyaratu ba'di jabhatihi walau sya'ran nabitan biha musallahu. Menika napa nampinipun keranten nggih sesuai kalian menapa kaul menika ba'don nggih menika nggih sebagian napa nampinipun bathuk. Matur suwun jawaban dari Pak Rois bahwa sesuai redaksi, bahwasanya redaksinya sudah tegas, wa aqalluhu mubasyaratu ba'di jabhatil musolli, standar minimal sujud yang penting ada sebagian dari kening yang nempel di tempat sujud. Sudah cukup nggih? Yang kedua, pertanyaan dari Pak Ustadz Ihsanul Malik, bahwasanya mempertanyakan tadi sempurnanya sujud itu wa akmaluhu ayyukabbiraluhu li sujud bila raf'iyatehi wa yadruk bataihi summa yatehi summa jabahatihi wa angfihi. Nah, itu sujud itu harus menempelkan 7 anggota. Prakteknya dalam masyarakat ada yang sujudnya kurang mantap, padahal di situ ada keterangan harus sampai nopo bihaitsu yanalu maudhi'as sujud sakla ra'sihi. Nah, itu bagaimana? Monggo Pak Rois, praktek sujudnya yang seperti itu apakah bisa dibenarkan dengan agak mengambang dan kakinya sebagian telapak kaki tidak menempel, mboten mancat cara Jawa. Nggih, matur nuwun sanget. Menika menawi ningali saking anggota sujud menika pinten 7 nggih menika nggih. Bathuk lajeng kedua tangan, dengkul kalih kalian delamaan kalih 7. Lah menika miderek dalem riyen ngaos kalih Saikhona menika menawi sikilipun kok dereng madal tasih ngambang tasih ingklik-ingklik ngaten menika nggih pun ngendikaken boten sah. Menika bahkan cara umpamane ora kabeh menika pun ngendikaken minimal 3 ngaten menika. 3 napa driji ngaten nggih. Syukur menika saged sedaya menika illa lidoruratin. Nggih. Menawi lariane dereng pinanggih kok pilih wonten lentune. Matur suwun jawaban sementara dari Rois bahwa sujud yang seperti itu sujudnya belum sah. Mungkin ada jawaban yang lain dari hadirin tentang sujud yang
sebagian telapak kaki tidak menempel ke tempat sujud, atau bahkan sujudnya itu kurang menekankan keningnya? Monggo, ada keterangan tambahan? Pertanyaannya, orang sholat saat sujud, sujudnya agak ngambang, tidak menekankan keningnya ke tempat sujud, dan atau sebagian dari telapak kaki tidak menempel di tempat sujud. Artinya hanya ujung jari kaki saja yang nempel, ujung jari, bukan sebagian dari telapak kaki. Apakah hal tersebut sudah dianggap sah sujudnya? Oke, ujung itu yang saat ditempelkan masih kelihatan, ujung jari kaki, ujung jari kaki yang nempel, tidak sampai batinu kodamaihi. Karena apa? Karena dua hal tersebut saling berkaitan. Kapan bagian telapak kaki nempel, otomatis nanti menekan kening. Kalau telapak kaki nggak nempel, itu kening akan mengambang. Nah, itu bagaimana? Monggo, Gus Miftah.
an asjuda ala sab'ati a'dzumin au kama qala Rasulullah, yaitu sebagian kening, sebagian telapak tangan bagian dalam, sebagian lutut, sebagian batin dari jari-jari kaki. Nah, melihat redaksi yang sudah disampaikan, pertanyaan dari Pak Ustadz Ihsanul Malik, kalau ada orang sholat saat sujud kok yang nempel hanya ujung jari, tidak sampai batinnya jari kaki, maka belum dianggap cukup. Belum dianggap cukup. Karena keterangannya harus batin. Nah, mungkin ada yang bisa menjelaskan batasan dianggap batin dari jari kaki dan telapak tangan. Monggo, saya persilahkan. Nah, betul, ada kaitannya dengan pertanyaan ini, betul. Tanggapan dari Pak Kiai Hanif Panuto, mungkin ada tidak pendapat yang menyatakan bahwasanya sujud itu tidak harus menempelkan 7 anggota supaya kita itu tidak mudah untuk menyalahkan orang. Monggo Gus Miftah.
bagian dalam. Sedangkan menurut Imam Ar-Rafi'i bahwasanya sujud itu wajibnya hanya menempelkan kening. Seandainya tidak menempelkan kedua telapak tangan, kedua lutut, kedua sebagian dari kaki bagian dalam itu sudah dianggap cukup. Logikanya Imam Ar-Rafi'i bahwasanya seandainya orang tersebut tidak mampu meletakkan telapak tangannya, harusnya ada perintah isyarah dalam hal tersebut. Seandainya tidak mampu meletakkan lutut, harusnya ada perintah isyarah. Jadi dalam meletakkan tangan lutut ini merupakan hal yang terpisah-pisah menurut Imam Rafi'i seperti itu. Jadi kalau untuk mengakomodir sholatnya orang awam, bisa kita anggap sah sholatnya orang awam tersebut karena al-am la madhaba lah. Maten nggih. Untuk pertanyaan yang kedua sudah cukup nggih? Monggo Pak Kiai Muntaha.
penjelasan dari Pak Kiai Ahmad Muntaha, ada pelengkap ini bahwasanya kalau mengikuti pendapat Imam Rafi'i jangan lupa ada ketentuan yang mengikat dalam sujud, walaupun hanya sebagian kening saja sudah cukup, tapi ada ketentuan yang pertama yaitu harus menekankan, yang kedua harus ada tumakninah. Ada pendapat yang menarik dari Imam Haramain yang menyatakan bahwa sujud itu tidak harus menekankan. Standarnya sujud menurut beliau yaitu ungkapan ekspresi ketawaduan, yaitu dengan cara kita meletakkan jidat kita dan anggota sujud kita dalam bentuk kepasrahan. Tidak ada penekanan. Kalau ada penekanan justru itu menunjukkan seakan-akan ada sedikit perlawanan gitu ya Pak Muntaha. Nah itu pelengkap dari beliau. Semoga bisa menambah wawasan dari kita semua. Kesimpulan akhirnya bahwasanya dari pertanyaan lagi Imam Rafi'i bahwa turun dari berdiri itu dengan niat sujud itu sudah maklum seperti pendapat mazhab Imam Nawawi ya, turunnya niatnya sujud. Kesimpulannya dari pertanyaan Pak Ihsanul Malik tadi bahwasanya orang yang sujudnya itu agak mengambang, bahkan jari kaki tidak ada yang menempel atau hanya menempel sedikit, apakah sudah dianggap cukup? Untuk orang awam hal tersebut sudah dianggap cukup. Sudah cukup ya pembahasan yang kedua ini dengan rumusan tadi bahwasanya pendapat para ulama berbeda dalam masalah standar sujud. Kalau Imam Nawawi harus 7 anggota nempel semua, Imam Rafi'i cukup sebagian dari kening, tapi ada ketentuan harus penekanan, harus tumakninah, turun niat sujud. Bahkan Imam Haramain menyatakan sujud itu tidak harus menekankan jidatnya. Berarti kesimpulan akhirnya orang yang sholatnya sujud agak ngambang itu apakah sah sujudnya, terus berimbas sah sholatnya? Bagi orang awam hal semacam itu dianggap sah. Tapi ada pendapat dari Imam Haramain yang menyatakan tidak harus tahammul. Nganu pertanyaan yang kedua saya kira sudah cukup. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga yaitu tentang ta'rif tumakninah. Sudah cukup. Kesimpulannya tadi bagi orang awam sudah sah. Oke, lanjut ke pertanyaan nomor 3 yaitu ta'rif tentang tumakninah. Di sini disampaikan definisi tumakninah yaitu sukunun ba'da harokatin. Ada pertanyaan menarik, batasan sukun ba'da harokatin, yang harus sukun itu bagian tubuh mana saja? Apakah semuanya atau hanya bagian tubuh tertentu? Monggo Pak Rois das Bunti.
Nggih menika masalah tumakninah sukunun ba'da harokah menika panci sedaya anggota tubuh menika kadhawuhan supados anteng konsentrasi biqadri subhanallah nggih dados sedaya nggih illa menika napa setunggal ain nggih mripat terus napa niki tutuk nggih lajeng ingkang angka 3 nuwun sewu menika gatolojo. Nah menika 3 menika terus umpami kok pas tumakninah kok menika tahiyat nuwun sewu. Nah menika tetep hukumipun sah menika kula nate maos ning naminipun napa kok sugih kitabipun nggih. Terus napa sedaya anteng ilah talatah menika nggih. Mekaten mbok menawi wonten ingkang gadah redaksi. Jawaban sementara dari Rois bahwasanya tumakninah itu memang harus berhenti bergerak seluruh anggota badan kecuali 3 anggota, yaitu mata, mulut, dan kelamin nggih. Itu jawaban sementara dari Rois. Kalau melihat jawabannya Rois, pertanyaan dari Pak Ustadz Samsul tadi bahwasanya kalau tangan masih gerak-gerak itu belum dianggap tumakninah. Nah, mungkin ada jawaban yang lain, monggo. Dengan takrif tumakninah yaitu sukunun ba'da harokatin. Sambil menunggu pendapat yang lain, mungkin dari Pak Ustadz Samsul mau menanggapi jawaban dari Rois.
yaitu diam yang memisahkan antara dua pergerakan perpindahan posisi. Tumak ninah itu adalah diam sejenak yang memisahkan antara pergerakan pindah posisi. Nah, kalau hanya seperti itu keterangannya kan seolah-olah seandainya jarinya gerak-gerak pun tidak masalah. Seolah-olah seperti itu. Nah, makanya ditanyakan oleh beliau bahwasanya sukun di sini sudah dianggap tumak ninah itu minimalnya seperti apa? Sudah jelas, nggih? Monggo yang lain. Mungkin kalau ada jawaban yang lebih jelas redaksinya, monggo. Monggo Mbah Kiai Hanif Manuto. Monggo Mbak Kiai Ahmad Muntaha. Bahwa di situ standarnya yaitu diam sejenak yang memisah antara dua gerakan, yaitu gerakan perpindahan dari rukun satu ke rukun yang lain. Nah, tadi bahwasanya minimal rukuk yang penting membungkuk, tangan tidak harus nempel. Berarti tangan kemana-mana pun ini bukan pergerakan perpindahan ya. Pergerakan tangan itu bukanlah pergerakan perpindahan dari rukun satu ke rukun yang lain. Nah, kembali ke pertanyaan Pak Ustadz Samsul, apakah saat tumak ninah tapi tangannya tetap gerak-gerak sudah dianggap cukup tumak ninahnya? Monggo. Monggo yang lain. Tadi dengan batasan tumak ninah seperti itu, apakah sudah cukup dianggap tumak ninah jika orang tumak ninah tapi tangannya gerak-gerak? Contoh semisal di posisi rukuk badannya sudah diam tapi tangannya, jarinya itu nepuk-nepuk lutut, atau atau jarinya menggaruk-garuk lutut. Nah, itu apakah tumak ninahnya sudah dianggap cukup? Monggo. Yang lain tadi sudah ada redaksi dari Pak Kiai Ahmad Muntaha bahwa standar tumak ninah yaitu diam sejenak yang memisah antara dua gerakan perpindahan dari rukun satu ke rukun yang lain.
Monggo Pak Rois. Menawi mendherek obah-obah tanganipun wau disinggung masalah napa ngukur nggih menika. Nah menika dah wonten ketentuane ingkang terpenting tangan menika nyekeli dhateng anggota ingkang badhe dipun kukur, lajeng ingkang ngukur menika jari telunjukipun. Nah nggih umpami kula ngadeg lajeng gen kempole niki kok kecokot nganu njuk ngeten. Nah nggih. Nah nggih. Nggih niki napa naminipun jari telunjukipun ingkang obah-obah mboten napa-napa. Tapi menawi napa kok obahipun menika napa saklentunipun ngaten nggih mungkin mawon nggih mboten sah. Matur suwun, ini sudah pembahasan yang berbeda lagi tentang penjelasan pergerakan ya, tentang gerakan yang membatalkan sholat atau tidak. Ini kembali ke pertanyaan awal yaitu standar tumak ninah. Standar tumak ninah itu yang seperti apa? Monggo yang mau menambahi keterangan dari Pak Kiai Ahmad Muntaha dan Gus Samsul bahwasanya tumak ninah itu yaitu diamnya anggota badan dari gerakan perpindahan dari rukun satu ke rukun yang lain. Oke, matur suwun. Oke. Oke, matur suwun. Matur suwun atas penjelasanipun, tapi dari LBM yang kita pakai adalah pendapat yang redaksinya jelas, bukan yang seingat saya. Oke. Harus redaksinya jelas. Monggo Pak Kiai Ahmad Muntaha.
Matur suwun. Sangat jelas jawabannya ya. Bahkan sampai dicontohkan bahwasanya standar tumak ninah yaitu diamnya anggota tubuh yang diamnya tersebut memisahkan antara dua gerakan perpindahan dari rukun satu ke rukun yang lain. Adapun pergerakan yang selain perpindahan tersebut nanti standarnya pakai harokah yang mubtilah au ghairu mubtilah. Jadi pertanyaan dari Bu Samsul tadi bahwasanya ketika orang tumak ninah tapi jarinya gerak-gerak, asal gerakannya tersebut tidak gerakan yang membatalkan sholat, hal tersebut sudah dianggap tumak ninah. Cukup nggih? Standar tumak ninah seperti itu menurut Al-Qurdi. Yang penting ada yang diikuti dan jelas. Matur suwun, ibaratnya makanya derek dikirim teng grup nggih. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya yaitu redaksi. Oke, ini kesepakatan sampai jam 11 ditambahi. Redaksi ayyan haniya bi ghairin hinasin. Batasan ayyan haniya bi ghairin hinasin itu seperti apa? Prakteknya bagaimana? Ngoten nggih pertanyaannya. Monggo saya kembalikan kepada Pak Rois terlebih dahulu sambil menunggu jawaban yang lain. Menawi ingkang kawula paham saking redaksi ayyan haniya bi ghairi inkhinasin menika nggih nuwun sewu menika. Standar minimal rukuk yaitu ayyan haniya bi ghairin hinasin qadra bulughi rahatihi rukbatayhi. Nah, bi ghairin hinas itu seperti apa maksudnya?
membungkuk, tapi bukan membungkuk yang sifatnya inhinas. Inhinas itu apa? Inhinas yaitu posisi bungkuk yang pantatnya agak diturunkan, dada agak dibusungkan, dan kepala diangkat tegak. Itu namanya bungkuk inhinas. Bungkuk inhinas dianggap tidak mencukupi untuk rukuk. Rukuk yang cukup yaitu membungkuk yang tidak inhinas. Standar minimalnya seandainya telapak tangan mau menyentuh lutut itu nyampe, tapi telapak tangan tidak harus menyentuh lutut. Seperti itu. Sudah cukup nggih? Niki praktek inhinas seperti itu. Alhamdulillah sudah terjawab. Masih ada waktu kurang lebih 15 menit lagi. Kami buka pertanyaan kembali. Monggo. Monggo Mbak Kiai Sukron. Terbatas, langsung saja saya lempar kepada Musyawirin tentang pertanyaan Pak Kiai Sukron, yaitu sholat yang duduk di atas kursi. Apakah itu bisa dianggap sah? Kalau bisa dianggap sah, standar sholat sahnya itu karena tidak mampu apa, ngoten nggih. Sah sholatnya orang yang sholat sambil duduk di kursi. Kalau sah, terus sujudnya bagaimana, rukuknya bagaimana?
Orang yang kurang sehat pengen jamaah, kuat jalan, bisa jalan walaupun pelan, tapi saat sholat pakai kursi. Nah, itu apakah sholatnya sah? Sholat pakai kursi. Kalau sah itu nanti rukuknya bagaimana? Kalau sah sujudnya bagaimana? Soalnya redaksi yang sering kita baca kalau sholat duduk itu redaksinya duduk di lantai tetepan. Terus rukuknya membungkuk sedikit. Terus sujudnya tetap sujud. Nah, monggo, bagaimana hukumnya orang yang kurang sehat bisa jalan, pengen jamaah, sholatnya di kursi. Kalau sah, bagaimana rukuknya, bagaimana sujudnya? Monggo.
Ahmad Mutaha secara sekilas bahwasanya sholat duduk di atas kursi yang duduknya itu sebagai ganti berdiri karena ketidakmampuan. Kalau ketidakmampuannya secara fisik kok dia memang benar-benar nggak mampu, cukup boleh. Okay. Kalau dia masih mampu harus berdiri. Kalau ikut pendapat yang masalah masyakoh itu adalah masyakoh dalam masalah berdiri tapi masih mampu. Tapi kalau masyakoh berdiri, masyakoh kok mengurangi khusyuk, ikut Imam Syarqawi itu masih diperbolehkan. Mengurangi kesempurnaan khusyuk saat berdiri, dia mampu berdiri tapi mengurangi kesempurnaan khusyuknya, maka hal tersebut boleh baginya untuk sholat duduk. Nah, duduk di atas kursi bagaimana? Duduk di atas kursi menurut hasil Muskerwil 2018 itu dianggap sama dengan duduk di atas lantai, dengan pertimbangan bahwasanya khotib duduk di antara dua khutbah juga di atas kursi dianggap cukup. Monggo. Ke pertanyaan penyusul, ada yang mendukung atau bahkan untuk menolak hasil dari Muskerwil 2018 2019 nggih. Monggo Pak.
rukuk dan sujud secara sempurna karena ada masyakoh di situ. Apakah boleh sholat duduk di atas kursi? Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Kiai Ahmad Muntahab bahwa masyakoh di situ ada kalanya masyakoh memang benar-benar tidak mampu berdiri, atau seandainya mampu ada sesuatu yang membuat dia kurang khusyuk. Nah, itu menjadi diperbolehkan untuk sholat duduk di atas kursi. Adapun pembahasan lebih lanjutnya mungkin bisa dibahas di lain waktu. Monggo, satu kali ini. Kami cukupkan sampai di sini. Bahwasanya pertanyaan dari Pak Ki Supron secara keseluruhan masih mauquf dari LBM MBCNU Kecamatan Salaman belum memutuskan apakah hal tersebut boleh. Kalau boleh standarnya seperti apa belum ada, mungkin bisa dibahas di lain waktu. Sebelum kami tutup, kami sampaikan kesimpulan singkat bahwasanya rukun sholat seperti yang sudah disampaikan tadi, yaitu mulai yang nomor 5 rukuk, tumak ninah sampai akhir, sampai salam. Tadi ada pembahasan sedikit tentang sujud. Apakah sujud kalau sebagian kening tertutup rambut apakah sah? Dijawab masih sah. Terus selanjutnya kalau sujudnya kaki tidak menempel di lantai atau ujung kaki saja yang menempel, bagaimana? Jawabannya sudah cukup dan dianggap sah. Selanjutnya standar tumak ninah itu apa? Tadi tumak ninah yaitu sukunun ba'da harokatin. Di sini bukan sukun hakikat, bukan yang benar-benar diam tidak bergerak, tapi intinya pemisah antara dua pergerakan perpindahan dari rukun satu ke rukun yang lain. Adapun ada pergerakan yang lain itu nanti standarnya pakai pergerakan yang membatalkan sholat atau tidak. Selanjutnya pembahasan rukuk yaitu tentang inhina bi ghairin hinas sudah dipraktekkan tadi, bahwasanya kalau rukuk bin hinasin, inhina bin hinasin yaitu pantat agak ke bawah, dada agak dibusungkan, kepala tegak, itu belum dianggap cukup. Minimal rukuk yaitu membungkuk sekira seandainya telapak tangan menyentuh lutut bisa nyampe, tapi tidak harus menyentuh lutut. Sedangkan pertanyaan berikutnya dari Pak Kiai Supron yaitu tentang sholat di atas kursi, duduk di atas kursi, apakah boleh atau tidak, sah atau tidak, belum ada keputusan alias mauquf. Mungkin dari kami moderator dan rois banyak kekurangan dan kesalahan dalam menghantarkan jalannya acara pada malam hari ini. Minta maaf sebesar-besarnya kepada seluruh anggota dan tamu undangan yang sudah berkenan hadir pada acara Fatkis ke-50 ini. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian tadi pembacaan materi